Tahukah kamu, ada satu peristiwa yang jarang dibahas, bahkan sering membuat banyak orang terdiam saat mendengarnya. Nabi Muhammad, manusia paling mulia, kekasih Allah, ternyata pernah diracuni. Dan yang lebih mengejutkan, racun itu benar-benar masuk ke dalam tubuh beliau. Bukan hanya itu, dampaknya bahkan dirasakan hingga akhir hayatnya. Lalu pertanyaannya, jika Allah Maha Kuasa, jika Allah begitu mencintai nabinya, mengapa Allah tidak langsung menghentikan racun itu sejak awal? Mengapa Allah tidak menyelamatkannya saat itu juga? Apakah ini sebuah kelemahan, atau justru ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi? Karena di balik peristiwa ini, tersimpan sebuah hikmah yang begitu dalam, yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang ujian, takdir, dan kasih sayang Allah selamanya. Peristiwa ini bukan sekadar kisah sejarah biasa. Ini adalah salah satu rahasia paling dalam yang tersimpan dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sebuah momen yang tidak hanya mengguncang fisik, tetapi juga membuka tabir tentang bagaimana Allah menguji hamba yang paling dicintainya. Bayangkan, di tengah perjuangan dakwah, di saat Islam mulai berkembang, justru datang sebuah ujian yang tak terlihat, sebuah racun, yang perlahan bekerja di dalam tubuh. Dan yang membuatnya semakin misterius, peristiwa ini tidak langsung berakhir, tetapi meninggalkan jejak yang panjang, hingga menjadi bagian dari akhir kehidupan beliau. Lalu, apakah ini sekedar cobaan biasa? Ataukah ada pesan besar dari Allah yang selama ini belum benar-benar kita pahami? Dalam video ini, kita akan mengupas perlahan fakta, hikmah, dan rahasia di balik peristiwa ini. Bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tapi untuk memahami mengapa Allah membiarkannya terjadi. Karena bisa jadi, jawaban dari kisah ini adalah jawaban atas ujian yang sedang kamu alami hari ini. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, ada satu pelajaran yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang takdir selamanya. Dan jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak orang bisa memahami rahasia yang jarang diungkap ini. Hari itu, suasana tampak tenang. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rencana yang begitu gelap. Peristiwa ini terjadi setelah kemenangan kaum muslimin, sebuah masa di mana banyak pihak mulai tunduk. Namun sebagian lainnya diam-diam menyimpan dendam yang belum padam. Di sebuah tempat, hidangan disiapkan, tampak biasa, bahkan menggugah selera. Seekor kambing telah dimasak dengan rapi, aromanya harum, seolah tidak ada yang aneh. Namun di balik hidangan itu, tersembunyi sesuatu yang mematikan, racun yang sangat kuat, yang sengaja dicampurkan, dengan satu tujuan, mengakhiri hidup manusia paling mulia di muka bumi. Seorang wanita dengan niat yang tersembunyi menyajikan makanan itu kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar menjamu, tetapi membawa sebuah ujian besar yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari takdir ilahi. Nabi Muhammad menerima hidangan itu seperti biasa, dengan ketenangan dan tanpa kecurigaan berlebihan. Beliau mengambil sedikit bagian, lalu mencicipinya. Dan pada saat itulah, sesuatu terasa berbeda. Bukan sekedar rasa, tetapi sebuah isyarat, sesuatu yang tidak biasa. Dalam sekejap, beliau menyadari ada sesuatu yang salah. Racun itu telah masuk. Para sahabat yang berada di sekitar beliau mulai menyadari situasi tersebut. Ketegangan tiba-tiba menyelimuti suasana. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menelan makanan itu tanpa mengetahui bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Salah satu sahabat yang ikut memakan hidangan tersebut akhirnya merasakan dampak yang jauh lebih cepat. Tubuhnya tidak mampu melawan racun itu hingga akhirnya ia wafat. Sebuah pengingat bahwa racun itu bukanlah sesuatu yang ringan, melainkan benar-benar mematikan. Namun yang paling menggetarkan bukan hanya kejadian itu sendiri, tetapi bagaimana Nabi Muhammad meresponsnya. Di tengah situasi yang menegangkan, di saat nyawa menjadi taruhannya, beliau tidak panik,
tidak marah secara berlebihan. Justru beliau tetap tenang, seolah memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berjalan. Racun itu memang tidak langsung merenggut nyawa beliau saat itu juga, namun ia tidak benar-benar hilang. Efeknya tetap ada, perlahan, tersembunyi, namun nyata. Dan inilah yang membuat peristiwa ini menjadi begitu misterius, karena racun itu tidak berhenti pada hari itu saja, tetapi menjadi bagian dari perjalanan panjang yang kelak akan terhubung dengan akhir kehidupan Nabi Muhammad. Sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Jika racun itu begitu mematikan, jika Allah Maha Kuasa untuk menghentikannya dalam sekejap, lalu mengapa hal itu tetap terjadi? Mengapa Allah membiarkan racun itu masuk, bahkan meninggalkan dampak yang begitu lama? Apakah ini sekedar ujian biasa, ataukah ada rahasia besar yang belum terungkap di balik peristiwa ini? Karena semakin kita menggali kisah ini, semakin kita menyadari bahwa apa yang tampak sebagai tragedi bisa jadi adalah bagian dari rencana Allah yang paling dalam. Detik-detik setelah racun itu masuk ke dalam tubuh, suasana berubah. Ketegangan yang sebelumnya samar, kini menjadi nyata. Para sahabat mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, di tengah situasi yang mulai mencekam itu, ada satu sosok yang tetap tenang. Nabi Muhammad. Tidak ada kepanikan di wajah beliau. Tidak ada reaksi berlebihan. Padahal, tubuh beliau baru saja menerima sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bahkan mampu merenggut nyawa dalam waktu singkat. Dengan ketenangan yang luar biasa, beliau menghentikan makanannya, lalu memberi isyarat kepada para sahabat bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa makanan itu telah terkontaminasi. Bayangkan, di saat orang lain mungkin akan panik, marah, atau bahkan ketakutan, Nabi Muhammad justru menunjukkan kendali diri yang sempurna. Seolah beliau memahami bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekedar kebetulan. Para sahabat yang menyadari hal itu langsung bereaksi. Sebagian terkejut, sebagian panik, karena mereka tahu ini bukan ancaman biasa. Ini adalah upaya pembunuhan. Namun, yang membuat semua orang terdiam adalah sikap Nabi Muhammad sendiri. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada pembalasan seketika, tidak ada keputusan yang terburu-buru. Bahkan ketika pelaku akhirnya diketahui, reaksi beliau justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah akhlak yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia biasa. Di saat seseorang disakiti, apalagi hampir dibunuh, hal yang paling wajar adalah membalas. Namun tidak bagi Nabi Muhammad. Beliau tetap tenang, tetap bijak, seolah-olah beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Seolah beliau memahami bahwa di balik peristiwa ini ada kehendak Allah yang sedang berjalan. Dan disinilah letak keajaibannya. Racun itu tidak langsung menghentikan hidup beliau saat itu, namun dampaknya nyata. Rasa sakit mulai muncul, perlahan, namun pasti. Tetapi bahkan dalam kondisi itu, Nabi Muhammad tidak kehilangan ketenangan, tidak kehilangan keimanan, tidak kehilangan kelembutan hatinya. Justru, sikap beliau dalam menghadapi racun ini menjadi pelajaran besar bagi semua yang menyaksikannya. Bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada membalas, tetapi pada kemampuan untuk tetap tenang, tetap percaya, bahkan di tengah ujian yang paling menyakitkan. Para sahabat melihat langsung bagaimana Nabi mereka menghadapi situasi ini. Dan dari situ, mereka belajar bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari izin Allah. Namun, justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika Nabi Muhammad, manusia pilihan, yang begitu dicintai Allah, tetap harus merasakan racun itu, tetap harus menanggung dampaknya. Lalu, apa sebenarnya makna di balik semua ini? Mengapa Allah tidak langsung menghilangkan racun itu seketika? Mengapa Allah membiarkan nabinya merasakan sakit, meski hanya sesaat? Apakah ini hanya sekedar ujian, atau ada tujuan besar yang sedang disiapkan? Karena semakin kita melihat bagaimana Nabi Muhammad merespons peristiwa ini, semakin kita sadar bahwa ini bukan hanya tentang racun. Ini tentang keimanan, ketenangan,
dan rahasia besar yang belum sepenuhnya terungkap. Disinilah, kisah ini mulai memasuki bagian yang paling dalam. Bagian yang tidak hanya menyentuh sejarah, tetapi juga mengguncang cara kita memahami takdir. Sebuah pertanyaan besar muncul, dan mungkin juga pernah terlintas di benakmu. Jika Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jika Allah mampu menghentikan apapun hanya dengan satu kehendak, lalu mengapa racun itu tetap masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad? Mengapa Allah tidak menghentikannya sejak awal? Mengapa tidak ada perlindungan instan seperti mukjizat yang langsung membatalkan racun itu? Bukankah Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia? Bukankah beliau adalah kekasih Allah? Lalu, mengapa justru beliau harus mengalami hal seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, namun justru disinilah letak rahasia yang selama ini tersembunyi. Karena ternyata, dalam kehidupan para nabi, perlindungan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk menghindarkan mereka dari ujian, tetapi justru sering hadir dalam bentuk menguatkan mereka di dalam ujian itu sendiri. Ini adalah perbedaan yang sangat halus, namun jika dipahami, akan mengubah cara kita melihat segala sesuatu. Allah tidak selalu menghilangkan rasa sakit, tetapi Allah memberi kekuatan untuk melewatinya. Allah tidak selalu mencegah ujian datang, tetapi Allah memastikan bahwa di balik ujian itu ada hikmah yang jauh lebih besar. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad. Racun itu bukan kegagalan perlindungan, bukan pula tanda bahwa Allah tidak menjaga nabinya. Justru sebaliknya, peristiwa ini adalah bagian dari skenario ilahi yang sudah ditetapkan dengan tujuan yang tidak sederhana. Karena jika Allah langsung menghentikan racun itu, maka kisah ini tidak akan pernah ada, dan kita tidak akan pernah mengetahui pelajaran besar yang tersimpan di dalamnya. Tidak akan ada bukti nyata bahwa bahkan manusia paling mulia pun tetap diuji. Tidak akan ada contoh bagaimana menghadapi rasa sakit dengan ketenangan, bagaimana tetap beriman meski berada dalam kondisi paling sulit. Dan yang lebih dalam lagi, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini bukan tentang bebas dari ujian, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Karena jika Nabi Muhammad saja yang memiliki kedudukan tertinggi yang dicintai langsung oleh Allah tetap merasakan sakit, tetap diuji, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih akan bertanya, kenapa aku diuji? Atau justru mulai memahami bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar? Inilah titik di mana kisah ini berubah dari sekedar cerita menjadi cermin. Cermin bagi kita semua tentang bagaimana melihat penderitaan, tentang bagaimana memahami takdir. Namun, rahasia ini belum berhenti di sini, karena di balik peristiwa racun ini tersimpan hikmah yang jauh lebih dalam, yang tidak hanya berkaitan dengan ujian, tetapi juga dengan derajat, pengorbanan, dan akhir dari perjalanan seorang nabi. Sebuah rahasia yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar kita sadari. Untuk benar-benar memahami peristiwa ini, kita harus melihatnya dari sudut yang lebih luas. Bukan hanya dari satu kejadian, tetapi dari pola yang berulang dalam kehidupan para nabi. Karena jika kita menelusuri kisah para utusan Allah, kita akan menemukan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa mereka justru adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Nabi yang paling dekat dengan Allah justru sering berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Lihatlah bagaimana seorang nabi harus menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri, dicaci, dihina, bahkan diancam, padahal mereka datang membawa kebenaran. Lihatlah bagaimana seorang nabi harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, merasakan kesedihan yang tidak bisa dihindari, meski hatinya penuh keimanan. Bahkan, ada nabi yang harus menghadapi rasa sakit fisik yang luar biasa, yang berlangsung bukan sebentar, tetapi bertahun-tahun. Mengapa semua ini terjadi? Apakah karena Allah tidak mampu melindungi mereka? Tentu tidak. Justru karena Allah memilih mereka, Allah juga memilih untuk mengangkat derajat mereka melalui jalan yang tidak mudah. Karena dalam pandangan manusia, kemuliaan sering diukur dari kenyamanan, dari kehidupan yang bebas masalah, dari jalan yang selalu mulus. Tetapi dalam pandangan Allah, kemuliaan justru lahir dari kesabaran, dari keteguhan, dari kemampuan bertahan di tengah ujian. Dan para nabi adalah contoh paling nyata dari hal itu. Mereka bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Maka ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa racun itu bukanlah sesuatu yang terpisah, bukan kejadian acak, bukan pula pengecualian. Itu adalah bagian dari pola yang sama, pola yang telah dialami oleh para nabi sebelumnya.
Sebuah pola yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Dan justru disitulah letak kemuliaannya. Karena setiap rasa sakit yang mereka alami bukanlah sia-sia. Setiap ujian yang mereka hadapi bukanlah tanpa tujuan. Semua itu menjadi bukti bahwa mereka benar-benar dipilih. Dipilih bukan untuk hidup tanpa masalah, tetapi untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia. Teladan dalam kesabaran, dalam keteguhan, dan dalam keimanan yang tidak goyah, meski dunia terasa runtuh. Dan inilah yang seringkali luput dari pemahaman kita. Kita mengira, jika seseorang dicintai Allah, maka hidupnya akan mudah, penuh kenyamanan, dan jauh dari penderitaan. Padahal justru sebaliknya, cinta Allah tidak selalu berarti dihindarkan dari ujian, tetapi diberi kekuatan untuk melewati ujian yang lebih besar, yang pada akhirnya mengangkat derajat lebih tinggi. Maka ketika kita melihat peristiwa racun itu, jangan hanya melihat rasa sakitnya, jangan hanya melihat tragedinya, tetapi lihatlah dalam pola yang lebih besar, dalam perjalanan panjang para nabi. Karena bisa jadi, apa yang tampak sebagai luka adalah jalan menuju kemuliaan yang tidak bisa dicapai dengan cara lain. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa peristiwa ini bukan sekadar ujian biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yang perlahan mulai membuka rahasia di belakangnya. Setelah kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari pola kehidupan para nabi, kini kita masuk ke bagian yang paling dalam. Bagian yang seringkali tidak terlihat, namun justru paling menentukan, yaitu hikmah di balik semua ini. Karena jika kita hanya melihat peristiwa racun itu sebagai rasa sakit, maka kita hanya melihat permukaannya saja. Namun jika kita melihatnya dengan mata keimanan, kita akan mulai menyadari bahwa di balik setiap rasa sakit, selalu ada maksud yang jauh lebih besar. Racun itu bukan sekedar racun. Ia adalah bagian dari skenario Allah yang membawa pesan yang tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata. Salah satu hikmah terbesar dari peristiwa ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang utusan, tetapi juga manusia yang merasakan sakit, yang merasakan luka, yang menjalani kehidupan sebagai manusia lainnya. Mengapa ini penting? Karena jika Nabi Muhammad tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah mengalami penderitaan, maka akan ada jarak antara beliau dan umatnya. Umat akan melihat beliau sebagai sosok yang tidak tersentuh, yang tidak mungkin dipahami, yang terlalu sempurna untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, kita melihat sisi lain, bahwa bahkan manusia paling mulia pun tetap merasakan sakit, tetap menghadapi ujian, tetap harus bertahan. Dan justru disitulah kita bisa belajar. Kita bisa memahami bahwa rasa sakit yang kita alami bukan tanda bahwa kita ditinggalkan, tetapi bisa jadi adalah bagian dari proses yang sama, yang juga dialami oleh orang-orang terbaik pilihan Allah. Hikmah lainnya adalah tentang keikhlasan. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad tidak mengeluh, tidak mempertanyakan takdir, tidak berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Beliau menerima dengan hati yang tenang, dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi pasti mengandung kebaikan. Dan disinilah letak pelajaran yang paling sulit, namun paling penting, bahwa keimanan sejati bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tetapi justru saat kita tetap percaya, meski kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, bahwa kita tetap yakin, meski jawaban belum terlihat, meski rasa sakit masih terasa. Karena seringkali, hikmah itu tidak datang di awal, tidak datang saat kejadian itu terjadi. Hikmah itu baru terlihat setelah kita melewati semuanya. Dan mungkin inilah salah satu rahasia terbesar dari peristiwa ini, bahwa Allah sedang menunjukkan bagaimana seorang hamba terbaiknya menjalani ujian dengan cara terbaik. Bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan mukjizat yang menghilangkan semua rasa sakit, tetapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan dengan keimanan yang tidak tergoyahkan. Dan jika kita benar-benar merenungkan ini, kita akan mulai melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. Bahwa mungkin apa yang selama ini kita anggap sebagai musibah, sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang belum kita pahami. Bahwa mungkin rasa sakit yang kita rasakan hari ini adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik, yang belum kita lihat. Dan dari sinilah, kita mulai menyadari bahwa peristiwa racun itu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang kita, tentang bagaimana kita memahami hidup, tentang bagaimana kita menghadapi ujian. Karena di balik setiap luka, selalu ada rahasia, dan hanya mereka yang mau merenung, yang akan mampu menemukannya.
Sampai di titik ini, kisah ini mulai berubah arah. Bukan lagi sekadar tentang racun, bukan lagi tentang ujian semata, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah isyarat yang perlahan mulai terungkap. Racun itu ternyata tidak benar-benar hilang. Ia tidak selesai pada hal itu, tidak berhenti pada satu kejadian. Ia tetap ada, tersembunyi namun nyata, menjadi bagian dari perjalanan panjang yang terus berjalan, hingga bertahun-tahun setelah peristiwa itu terjadi. Dan inilah yang membuat kisah ini semakin menggetarkan. Karena dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah merasakan kembali dampak dari racun tersebut, bahkan menjelang akhir hayatnya. Bayangkan itu sejenak. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu ternyata memiliki hubungan langsung dengan detik-detik terakhir kehidupan beliau. Seolah-olah racun itu bukan hanya sebuah kejadian, tetapi bagian dari garis takdir yang telah ditetapkan sejak awal. Dan disinilah kita mulai melihat sebuah makna yang lebih dalam, bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak selalu berakhir di masa lalu. Kadang ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang baru akan kita pahami di akhir perjalanan. Rasa sakit itu, yang mungkin dianggap sebagai ujian sesaat, ternyata menjadi bagian dari penutup kehidupan seorang nabi. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Karena kehidupan Nabi Muhammad tidak diakhiri dengan kemewahan, tidak diakhiri dengan kemenangan dunia semata, tetapi diakhiri dengan kesabaran, dengan perjuangan, dan dengan jejak pengorbanan yang begitu nyata. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa bahkan di akhir kehidupan, seorang nabi tetap membawa pelajaran, tetap menjadi contoh, tetap menjadi cahaya bagi umatnya, bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Dan Nabi Muhammad mengakhiri hidupnya dengan cara yang penuh makna, dengan tetap membawa ujian, dengan tetap merasakan sakit, namun tanpa kehilangan keimanan sedikitpun. Dan disinilah banyak orang mulai tersadar bahwa racun itu bukan sekadar peristiwa, tetapi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang telah ditentukan. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa setiap detik dalam kehidupan beliau telah berada dalam rencana Allah yang sempurna. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Bahkan sesuatu yang terlihat menyakitkan ternyata memiliki peran dalam akhir yang penuh kemuliaan. Dan mungkin inilah salah satu rahasia terbesar yang tersembunyi, bahwa Allah tidak selalu menghilangkan ujian, karena ujian itu sendiri bisa menjadi bagian dari takdir terbaik. Bahwa rasa sakit tidak selalu harus dihindari, karena di dalamnya bisa tersimpan makna yang tidak tergantikan. Dan jika kita benar-benar memahami bagian ini, kita akan melihat hidup dengan cara yang berbeda, bahwa mungkin apa yang kita alami hari ini, yang terasa berat, yang terasa menyakitkan, bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, yang belum kita lihat, yang belum kita pahami. Dan sebagaimana kisah ini, jawaban itu mungkin baru akan terlihat di akhir. Setelah kita menelusuri seluruh kisah ini, dari awal peristiwa hingga isyarat di akhir kehidupan, satu pertanyaan terakhir muncul. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang paling penting. Apa arti semua ini untuk kita? Karena jika kisah ini hanya berhenti sebagai cerita masa lalu, maka kita hanya akan mengaguminya tanpa benar-benar memahaminya. Namun jika kita mau melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kisah ini sebenarnya adalah cermin. Cermin bagi kehidupan kita sendiri. Karena bukankah kita juga pernah merasakan racun dalam hidup kita? Bukan racun dalam bentuk makanan, tetapi dalam bentuk ujian, dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi tetap terjadi. Dan seringkali reaksi kita sama. Kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa Allah tidak mencegahnya? Kenapa harus aku yang mengalami ini? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi, sangat wajar. Tetapi melalui kisah ini, kita diajak untuk melihat dari sudut yang berbeda. Bahwa mungkin jawaban dari semua pertanyaan itu bukan tentang mengapa ini terjadi, tetapi tentang untuk apa ini terjadi. Karena bisa jadi, apa yang kita alami hari ini, yang terasa seperti luka,
yang terasa seperti beban, sebenarnya adalah bagian dari proses. Proses yang sedang membentuk kita, menguatkan kita, mengangkat kita, meski kita belum menyadarinya sekarang. Jika Nabi Muhammad saja yang memiliki kedudukan paling tinggi, yang dicintai langsung oleh Allah, tetap harus merasakan sakit, tetap harus melewati ujian, maka apa yang kita alami bukanlah tanda bahwa kita ditinggalkan. Justru bisa jadi, itu adalah tanda bahwa kita sedang diperhatikan, bahwa Allah sedang membentuk sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa terbentuk tanpa ujian. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling sulit untuk diterima, bahwa tidak semua hal yang menyakitkan adalah keburukan, dan tidak semua hal yang nyaman adalah kebaikan. Karena terkadang, jalan yang paling berat justru membawa kita ke tempat yang paling baik. Dan jalan yang paling mudah justru menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Maka ketika kamu menghadapi ujian, ketika kamu merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa bahkan Nabi Muhammad pernah merasakan sakit, pernah menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun beliau tetap tegar, tetap percaya, tetap tenang. Dan dari situlah kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa mudah hidup kita, tetapi pada seberapa kuat kita bertahan, dan seberapa besar kita tetap percaya, meski keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang bagaimana kita melewatinya. Dan mungkin, ujian yang sedang kamu hadapi saat ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang belum kamu lihat, yang belum kamu pahami. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua itu tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, kisah ini membawa kita pada satu kesadaran yang mungkin selama ini terlewat, bahwa tidak semua hal yang kita anggap buruk, benar-benar buruk. Dan tidak semua yang kita harapkan untuk dihindari, memang harus dihindari. Racun itu bukan sekadar peristiwa kelam dalam sejarah, tetapi bagian dari rencana Allah yang begitu rapi, begitu dalam, dan penuh makna. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam rasa sakit, Allah tetap hadir. Bahkan dalam ujian, Allah tetap dekat. Nabi Muhammad telah menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika tetap tenang, tetap sabar, dan tetap percaya, meski berada di tengah ujian yang paling berat. Dan sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita. Bagaimana kita menjalani ujian kita sendiri? Apakah kita akan terus bertanya, kenapa ini terjadi? Atau mulai belajar berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena bisa jadi, ujian yang kamu hadapi hari ini adalah bagian dari cerita besar yang sedang Allah tulis untuk hidupmu. Cerita yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tetapi suatu hari nanti akan kamu syukuri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kisah ini membuatmu melihat hidup dengan cara yang berbeda, maka jangan berhenti di sini. Klik tombol subscribe sekarang, dan jadilah bagian dari perjalanan untuk membuka lebih banyak rahasia, lebih banyak hikmah, dan lebih banyak kisah yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, kita mencoba memahami, kita mencoba merenung, dan kita mencoba mendekat kepada makna yang seringkali tersembunyi. Jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pelajaran yang sama. Karena bisa jadi, satu video ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini mereka cari. Dan ingat, tidak ada ujian yang datang tanpa alasan. Tidak ada rasa sakit yang terjadi tanpa makna. Semua sudah ditulis. Semua sudah diatur. Dan semua akan indah pada waktunya.